posisi roh percabulan ini sangat-sangat strategis, yaitu di tempat yang banyak airnya. Nomor satu, kebutuhan pokok manusia adalah air. Betul tidak? Manusia bisa tahan nggak makan, tapi minum tidak. Jadi kalau roh pelacuran, roh percabulan ini menguasai tempat yang banyak airnya, maka artinya di semua segi kehidupan manusia, di semua daerah atau tempat yang manusia butuhkan untuk hidup, di situ ada percabulan. Itu arti. Maka itu kita lihat, lebih 30 tahun terakhir ini sudah bisnis terbesar di dunia. Ya, sejak tahun 70-an. Itu sudah diakui oleh dunia dan posisinya tidak pernah bisa digeser dan diganti oleh perusahaan apapun juga atau usaha apapun. Maka bisnis pornografi dan sejenisnya itu bisnis yang paling banyak mendatangkan uang dengan mudah dan cepat. Itu 30 tahun terakhir. Jadi betul-betul nubuat ini sudah tergenapi. Yang banyak airnya, roh percabulan ini menguasai dunia. Sehingga orang jual apa saja sekarang ini. Unsur seks pasti ada. Ya, contoh paling gampang, jual mobil. Apa sih hubungannya mobil dengan seks? Tapi mesti ditampilkan. Ada bagian itu. Betul nggak ada hubungannya sebetulnya. Tapi ada. Jual rumah, jual apa, iklan-iklan yang ada pasti menjurus ke arah itu. Jadi betul-betul nubuat ini digenapi. Lalu arti yang kedua, tempat yang banyak airnya. Air itu mengalir. Dia nggak bisa diam. Kalau dia dibendung, dia akan cari jalan yang lain. Artinya, jadi roh ini tidak perlu kemana-mana. Dia ikut saja, air itu ada. Nanti mengalir sendiri. Ngerti artinya ini? Jadi roh ini bisa kemana-mana. Karena air itu mengalir. Ayat 2. Dengan dia, dengan roh itu. Ayat 2. Raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Para pemimpin dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi para pemimpin bangsa di dunia, juga penduduk bumi atau rakyat atau masyarakat, mabuk oleh roh itu. Maka itu tadi kita sudah tahu, 30 tahun lebih terakhir ini, bisnis yang terbesar adalah seks. Sudah paling gampang itu. Karena semua manusia di dunia mabuk oleh dia. Saya lompat ke ayat 5. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Nah, bicara dahi itu bicara soal mindset, soal pikiran. Jadi roh ini pertama tidak bekerja dalam hati, tapi dalam pikiran lebih dulu, dalam ide. Maka itu mengerikan sekali. Pada dahi dari roh itu tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari pelacur-pelacur. Saya nggak mau sebut kata wanita. Sebab sudah 20 tahun terakhir ini dunia tahu ada pelacur laki-laki juga sebabnya. Jadi nggak harus perempuan yang jadi pelacur. Betul nggak, saudara? Sudah gila betul zaman ini. Jadi yang penting rohnya ini. Babel besar, ibu dari pelacur dan kekejian bumi. Saya baca dalam bahasa Jawa, disebut babon ing para tuna susila. Kata babon itu akan tahu orang Jawa bilang. Itu bahasa Jawa. Jadi induknya, jadi pusatnya dari semua, kata Pak Yudin, betul. Dari semua pelacuran dunia itu roh ini. Saudara, jangan berhenti. Ayat 6 itu yang gereja harus takut. Kalau ayat 2 yang mabuk itu penghuni-penghuni bumi bersama para pemimpinnya. Tapi sekarang ayat 6 yang mabuk siapa? Dan aku melihat roh itu, roh pelacuran itu, roh pornografi, percabulan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus. Inilah gereja Tuhan. Dan mabuk darah saksi-saksi Yesus. Inilah hamba-hamba Tuhan. Ini yang kita harus pikirkan. Kenapa ada nubuatan seperti ini? Maka gereja pun tidak akan bisa lolos dari roh ini kalau kita tidak berjaga-jaga dalam kehidupan. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa pada akhirnya nanti
Wahyu menyatakan bahwa roh ini sedang bekerja begitu ngeri. Maka kita akan lihat sebenarnya apa maksud Tuhan menjadikan seks. Ya secara logika kita berkata, lah kalau memang begitu kenapa Tuhan ciptakan seks, lebih baik gak usah. Kan aman bukan dunia ini. Nah kalau ada yang sempat berpikir seperti itu, mari kita tanya dari awalnya, mengapa dia ciptakan seks? Kalau ada pertanyaan ini, maka akan mudah kita belajar firman Tuhan. Kita akan belajar begini, saudara. Hidup kita di dunia ini, ya segala cara kehidupan kita di dunia ini, itu sebetulnya merupakan wujud dari kehidupan Tuhan di surga. Ya, saya ulangi, ini perlu menjadi basic untuk kita mengerti, baik tentang seks ataupun tentang yang lain-lain bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita di dunia ini itu sebenarnya adalah wujud atau pernyataan hidup Tuhan di surga. Simpan dulu, saya akan tunjukkan kalimat ini. Kekristenan adalah satu-satunya, kalau saya bicara agama ya, padahal saya nggak suka kok bicara agama ini. Kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan dan memberitahukan hubungan Tuhan dengan gerejanya adalah hubungan suami istri. Ya atau tidak? Gereja adalah mempelai perempuan Yesus. Dan Yesus adalah suami gereja. Nah kalau kita melihat ini, maka kita tahu kenapa ada seks. Karena itu kehidupan Tuhan di surga. Saya beritahu satu hal lagi. Ketika dunia sibuk untuk mencari tahu Tuhan itu laki atau perempuan, dan terjadi debat di sana sini, maka kita nggak usah pusing. Memang Tuhan kita bukan laki atau perempuan dalam jenis kelamin, tetapi Tuhan kita itu dua pribadi yang menyatu, yaitu Papa dan Mama. Kalau kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26 jelas ada kata baiklah kita. Nah di sini kelompok-kelompok tertentu sangat kuat menuduh kita bahwa Tuhan kita itu jamak bukan satu. Karena kata kita. Dan itu ada berapa lagi sebutan di ayat-ayat yang lain di Perjanjian Lama. Kita nggak usah pusing. Kenapa dia menyebut diri dengan kata kita? Nah kalau ayat 26 sudah kita baca, ayat 27 Kejadian 1 itu menerangkan. Ketika Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri, maka ditulis di ayat 27, dia menjadikan manusia yang serupa dan segambar dengan dia itu laki-laki dan perempuan. Dengan penekanan menurut rupa dan gambarnya. Secara gampang, apalagi sejak sekolah minggu kita pun diajar Tuhan itu laki-laki. Nah kalau dia yang menjadikan manusia itu segambar dengan dirinya laki-laki dan perempuan, lalu Tuhan kita katakan laki-laki saja, lalu perempuan menurut gambarnya siapa? Betul? Saya punya istilah, Tuhan gak punya tetangga masalahnya. Berarti perempuan pun menurut rupa dan gambarnya. Nah secara logika gampang, berarti Tuhan banci dong laki perempuan. Bukan juga begitu. Kita nggak bisa sebut dia banci karena dia tidak berjenis kelamin. Tapi dia itu papa dan dia itu mama. Bedakan ini. Karena dia juga seorang ayah, maka dia ciptakan laki-laki. Untuk menggambarkan. Karena dia ibu, maka diciptakan perempuan. Ulangan pasal 32, lalu Yesaya 49. Ada dua ayat yang jelas. Ulangan 32 dan Yesaya 49. Cari sendiri ayatnya nanti di rumah, jadi PR ya, supaya rajin baca Alkitab juga. Ditulis dalam dua ayat itu, Ulangan 32 dan Yesaya 49. Aku yang melahirkan engkau. Akunya ini Tuhan. Nah kalau dia yang melahirkan, nah dia itu papa atau mama ya? Ya pasti mama. Nah di situ kata kita itu muncul. Ulangan 32 dan Yesaya 49. Aku yang melahirkan engkau. Kalau ada seorang ibu yang bisa melupakan anaknya, aku tidak akan bisa melupakan anak yang dilahirkan. Itu Tuhan. Dan di situ dia mama. Nah dari ayat 26 Kejadian 1. Maaf, saya pakai bahasa manusia ini. Kita itu dilahirkan, bukan diciptakan.